Konstantinopel tidak jatuh karena satu perang, satu meriam, atau satu pemimpin jenius bernama Muhammad Al-Fatih. Kota itu runtuh karena sebuah keyakinan yang diwariskan lintas abad, dipikul oleh generasi yang bahkan tidak pernah saling mengenal, namun berjalan menuju tujuan yang sama. Ketika tembok Theodosius akhirnya roboh pada tahun 1453, yang ambruk bukan hanya benteng batu, melainkan penantian panjang umat Islam sejak sabda Rasulullah SAW diucapkan berabad-abad sebelumnya. La tuftahannal Qustantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Sungguh, Konstantinopel akan ditaklukkan. Pemimpin terbaik adalah yang memimpin saat itu, dan pasukan terbaik adalah pasukan perang saat itu. Inilah sabda yang melintasi zaman. Sabda Rasulullah ini tidak berhenti sebagai kalimat nubuah. Ia mengendap di benak para sahabat, para khalifah, para sultan, dan para prajurit yang lahir jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Karena sebab itulah, Konstantinopel tidak pernah sekedar dipandang sebagai kota strategis. Ia adalah janji, dan setiap janji dalam iman Islam menuntut suatu usaha, dan bukan sekedar penantian. Di antara sahabat yang paling tersentuh oleh sabda itu adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Ia adalah tetangga Rasulullah SAW di Madinah, orang yang menua bersama kenangan Nabi. Bahkan secara politik, ia pernah berseberangan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan karena berada di pihak Sayyidina Ali. Namun, ketika Muawiyah mengumumkan ekspedisi menuju Konstantinopel, perbedaan itu luruh. Sebab bagi Abu Ayyub Al-Ansori, sabda Rasulullah SAW berada di atas segala perselisihan duniawi. Ia berangkat dalam usia senja. Tubuhnya renta, tetapi tekadnya lebih liat dari baja. Ia tahu mungkin ia tidak akan pernah menyaksikan kemenangan. Kendati demikian, ia yakin ikut berjalan menuju janji itu sendiri sudah bernilai ibadah. Ketika pengepungan gagal dan pasukan Islam harus mundur, Abu Ayyub Al-Ansori gugur di tanah musuh. Ia dimakamkan di dekat benteng Konstantinopel, seolah tubuhnya ditinggalkan sebagai penanda bahwa perjuangan ini belumlah usai. Dengan demikian, kematian Abu Ayyub Al-Ansori bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, ia menjadi simbol bahwa penaklukan Konstantinopel adalah urusan lintas generasi. Lalu, kenapa Konstantinopel begitu sulit ditaklukkan? Jawabannya bukan tunggal. Kota ini nyaris mustahil ditembus oleh standar perang abad pertengahan. Secara geografis, Konstantinopel berdiri di posisi yang hampir sempurna. Dari udara, ia tampak seperti segitiga yang menjorok ke timur, seakan mengacungkan tanduk. Dua sisinya dilindungi oleh laut. Di utara terdapat Golden Horn, teluk sempit dengan air yang sangat dalam. Di selatan, Laut Marmara menghampar, terhubung langsung ke Laut Mediterania melalui Dardanella. Namun, yang paling menggentarkan adalah sisi daratnya. Di sanalah berdiri tembok Theodosius, sistem pertahanan 3 lapis yang dibangun sejak abad ke-5. Tembok luar, parit, menara pengawas, lalu tembok dalam yang lebih tinggi serta lebih tebal. Selama 1000 tahun, tembok ini nyaris tidak pernah ditembus. Selama senjata pengepungan masih mengandalkan ketapel dan menara kayu, Konstantinopel hampir kebal dan hampir mustahil ditaklukkan. Karena sebab itu pula, setiap upaya penyerangan sebelum abad ke-15 selalu berakhir pada kebuntuan. Pada tahun 649 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan mengutus Muawiyah bin Abi Sufyan untuk pertama kalinya menekan pusat kekuasaan Bizantium. Pasukan Islam bergerak jauh, tetapi baru mampu mencapai Siprus. Kendala logistik, serangan terus-menerus, dan jarak yang terlalu jauh memaksa pasukan untuk mundur. Kendati demikian, dari kegagalan ini,
umat Islam belajar satu hal yang sangat penting, bahwa Bizantium tidak bisa dijatuhkan dengan serangan singkat. Maka pada tahun 664 Masehi, Muawiyah kembali mencoba. Pasukan mencapai Rodos, tetapi lagi-lagi perbekalan tidak mencukupi. Tahun 669 Masehi, Sufyan bin Auf memimpin ekspedisi baru. Dan kali ini, hawa dingin dan kekurangan suplai menghancurkan moral pasukan. Pada tahun yang sama, Yazid bin Muawiyah memimpin pengepungan hingga Erdek, Turki. Abu Ayyub Al-Ansori ikut serta dan wafat di sana. Serangan demi serangan terus terjadi. Maslamah bin Abdul Malik mengepung Konstantinopel selama 7 tahun sejak 674 Masehi. Namun demikian, tembok itu tetap berdiri. Pada tahun 783 Masehi, pasukan Harun ar-Rasyid tiba di Uskudar. Hasilnya tetap sama. Berabad-abad kemudian, Sultan Bayazid I mencoba kembali, dan ia juga gagal. Dan Sultan Murad II pun demikian. Setiap kegagalan memiliki sebab yang serupa. Teknologi belum cukup, logistik terlalu berat, benteng terlalu kokoh. Namun yang paling penting, umat Islam belum menemukan kombinasi sempurna antara iman, strategi, teknologi, serta kepemimpinan. Bagi dunia Kristen, Konstantinopel bukan sekedar ibu kota. Ia adalah simbol. Kota ini dipandang sebagai replika surga di muka bumi. Kaisarnya dianggap sebagai wakil Tuhan. Gereja, biara, ikon dan ritual membentuk denyut hidup kota. Relik-relik paling suci disimpan di sana. Hagia Sophia berdiri seperti kapal raksasa dari batu dan cahaya, dengan kubah yang seolah menggantung dari langit. Karena itu, mempertahankan Konstantinopel bukan hanya soal politik, ia adalah soal iman. Maka setiap pengepungan Muslim selalu dihadapi dengan keyakinan bahwa kota ini selalu dilindungi oleh Tuhan. Namun demikian, keyakinan itu mulai goyah ketika zaman berubah. Pada 30 Maret 1432, Muhammad Al-Fatih lahir di Edirne. Sejak kecil, ia tidak dibesarkan sebagai pangeran biasa saja. Ia dibentuk sebagai proyek peradaban. Ayahnya, Sultan Murad II, menempatkannya di Amasya pada usia 11 tahun, bukan untuk dimanjakan, tetapi untuk ditempa. Ia dididik oleh para ulama dan syekh, termasuk Syekh Asyamsuddin. Ilmu agama, strategi, bahasa, matematika, dan sejarah diajarkan bersamaan. Dan karena sebab itulah, ketika Mehmed II kelak memimpin, ia tidak hanya memahami peta dan pasukan, tetapi juga makna sabda Rasulullah SAW yang diwariskan selama 8 abad. Pasukan Janisari pun dibentuk dengan konsep serupa. Mereka dilatih fisik, strategi, serta spiritual sejak dini. Mereka dipersiapkan bukan hanya sebagai tentara, tetapi juga sebagai pasukan yang sadar tujuan. Perbedaan terbesar antara Mehmed II dan para pendahulunya adalah keberanian memeluk teknologi baru. Ia merealisasikan rancangan Orban, seorang ahli senjata Hungaria, untuk membuat sebuah meriam raksasa. Panjangnya 18 meter dengan berat hampir 17 ton. Bola besinya mampu menghantam tembok yang selama 1000 tahun tidak tersentuh. Inilah sebab perubahan sejarah. Tembok Theodosius dirancang untuk menahan ketapel dan bukan ledakan. Maka pada 6 April 1453 pengepungan dimulai. Pasukan Utsmani mengepung dari darat dan laut. Konstantinopel memasang rantai raksasa di Golden Horn. Mehmed II menjawab dengan strategi yang tidak pernah dibayangkan, yaitu memindahkan kapal melalui daratan. Setiap hari, tembok retak sedikit demi sedikit. Dan pada hari ke-54, kota itu berakhir dengan keruntuhan. Ketika Konstantinopel jatuh, yang menang bukan hanya Mehmed II. Yang sampai adalah sebuah perjalanan panjang. Abu Ayyub Al-Ansori, Muawiyah, Maslamah, Harun ar-Rasyid, Bayazid, Murad II, semuanya
hadir dalam kemenangan itu, meski mereka telah lama wafat. Karena kemenangan dalam Islam bukan selalu milik mereka yang memetik hasil. Terkadang kemenangan adalah milik mereka yang menjaga api agar tetap menyala. Itulah pelajaran terbesar dari Konstantinopel, bahwa perjuangan tidak diukur dari cepat atau lambat, menang atau kalah, tetapi dari kesetiaan pada jalan yang benar dan kesediaan melahirkan generasi yang lebih siap dari sebelumnya. Ketika Konstantinopel akhirnya jatuh pada 29 Mei 1453, dunia tidak langsung berubah dalam satu malam. Yang pertama terjadi justru keheningan. Kota yang selama berabad-abad terbiasa hidup dalam keyakinan bahwa ia tidak akan terkalahkan, mendadak kehilangan pusat gravitasinya. Kaisar Konstantin XI gugur di medan tempur, tanpa mahkota, tanpa tanda kebesaran, dan menyatu dengan tentaranya. Bersama tubuhnya, berakhir pula Kekaisaran Romawi Timur yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Mehmed II tidak memasuki kota sebagai penjarah yang mabuk kemenangan. Ia memasuki Konstantinopel sebagai penguasa yang sadar bahwa kemenangan militer hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Sebab menaklukkan kota jauh lebih mudah dibandingkan menaklukkan kekacauan pasca perang. Pasukan Utsmani diberi waktu terbatas sesuai hukum perang saat itu. Namun setelahnya, Mehmed segera menghentikan kekerasan. Ia memahami satu hal yang mendasar. Jika Konstantinopel ingin dijadikan ibu kota peradaban baru, maka kota itu harus tetap hidup, bukan hancur. Langkah Mehmed menuju Hagia Sophia bukan sekedar simbol keagamaan. Ia adalah pernyataan peradaban. Gereja terbesar dunia Kristen Timur itu tidak dihancurkan, tidak pula ditinggalkan sebagai puing. Ia dialihfungsikan menjadi masjid, bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai penanda bahwa pusat dunia kini telah berpindah tangan. Namun di saat yang sama, Mehmed II memberi jaminan perlindungan bagi umat Kristen Ortodoks. Gereja-gereja lain tetap berdiri. Patriarkat Ortodoks bahkan dihidupkan kembali dengan perlindungan negara. Sebab Mehmed memahami sebab runtuhnya Bizantium bukan semata karena Islam datang, melainkan karena kota itu telah lama melemah dari dalam, terpecah oleh konflik internal, krisis ekonomi, serta ketergantungan pada bantuan luar. Maka dengan memberi ruang hidup bagi komunitas Kristen dan Yahudi, Mehmed sedang membangun fondasi stabilitas. Ia sadar kekaisaran tidak bisa berdiri di atas satu kelompok saja. Langkah berikutnya jauh lebih strategis. Mehmed tidak menjadikan Konstantinopel sebagai kota kemenangan, melainkan sebagai ibu kota baru. Ia memindahkan pusat pemerintahan Utsmani ke kota ini. Nama Istanbul mulai digunakan secara luas, bukan untuk menghapus sejarah lama, tetapi untuk menandai kelahiran fase baru. Penduduk yang sebelumnya melarikan diri dipanggil kembali. Kota yang sempat kosong harus dihidupkan lagi. Pedagang dari Anatolia, Balkan, Arab bahkan Eropa didorong untuk menetap. Pasar dibangun dan jalur perdagangan diaktifkan kembali. Sebab akibatnya jelas, kota yang mati akan memicu pemberontakan, kemiskinan, serta keruntuhan baru. Kota yang hidup akan menjadi magnet kekuasaan, sehingga dalam waktu singkat Istanbul kembali ramai. Tidak lagi sebagai benteng bertahan, melainkan sebagai simpul dunia. Jatuhnya Konstantinopel mengguncang Eropa lebih dalam daripada yang mereka sadari saat itu. Jalur perdagangan lama antara timur dan barat kini berada di bawah kendali Utsmani. Harga rempah melonjak, ketergantungan Eropa pada timur menjadi masalah serius. Dari sinilah sebab akibat sejarah bergerak semakin jauh. Untuk menghindari dominasi Utsmani, bangsa-bangsa Eropa mulai mencari jalur laut alternatif. Portugis berlayar menyusuri Afrika, Spanyol mendanai pelayaran ke barat. Dalam rentang beberapa dekade, dunia yang sebelumnya terpisah mulai saling terhubung. Tanpa kejatuhan Konstantinopel,
mungkin peta dunia modern akan sangat berbeda. Di saat yang sama, runtuhnya Bizantium juga mendorong arus besar intelektual Yunani ke Eropa Barat. Para cendekia membawa naskah-naskah klasik ke Italia, dan inilah salah satu bahan bakar Renaissance. Ironisnya, kejatuhan satu peradaban justru menyuburkan kebangkitan peradaban lain. Tetapi, seringkali sejarah memperlakukan Mehmed II sebagai puncak. Padahal, ia lebih tepat disebut sebagai gerbang. Setelah 1453, Utsmani tidak berhenti. Kekaisaran itu tumbuh menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia selama berabad-abad. Balkan, Timur Tengah, dan Afrika Utara semuanya berada dalam orbit Istanbul. Namun, yang lebih penting dari wilayah adalah warisan cara berpikir. Penaklukan Konstantinopel mengajarkan bahwa iman tanpa persiapan akan berakhir pada kegagalan, dan persiapan tanpa iman akan kehilangan arah. Kemenangan Mehmed II lahir karena dua hal itu yang akhirnya bertemu dalam satu sosok dan satu generasi.